Selamat pagi, Dok. Nggak terdengar ya? Oke, suaranya saya pakai device satu lagi ya, terdengar. Bentar ya. Terdengar, dokter. Oke, kita mulai ya kuliah pagi hari ini. Fisiologi kehamilan, fertilisasi, implantasi, dan laktasi. Eh, Kalian PBL kemarin tentang apa? PBL Abortus pertama. incomplete, Dok. Oh, oke. Eh, Sebenarnya sih saya pengennya kalian itu udah kuliah tentang haid dulu ya, baru kuliah hamil. Tapi memang dokter Rosannya nggak bisa. Tapi kalian di PBL kemarin itu ada ngebahas nggak tentang kayak mana hormon yang terlibat ketika mau mens? Itu ada dibahas juga nggak ya? Berarti ada udah tahu ya kapan kira-kira maksudnya nanti soalnya akan ada menyinggung-menyinggung di situ kan karena kan ini kelanjutannya harusnya ya dari hormon haid kemudian kalau tidak haid nanti akan jadi hamil gitu kan. Ya, jadi kira-kira udah tahu ya kira-kira nanti yang pertama meningkat adalah FSH, kemudian nanti baru akan ada sini-sini sedikit ya mungkin di bagian bingung bisa ditanyakan dulu ya. Kuliah dokter Rosa jadinya kapan? Belum tahu ya. Belum tahu ya kapan ya. Oke, kita mulai ya. Kuliahnya nggak lama ya harusnya. Jadwal juga 1 jam ya. Udah di bawah itu udah selesai. Kita ini adalah learning objektif yang akan kita bahas ya ada fertilisasi, kemudian bagaimana proses implantasi, kemudian apa saja sih yang terjadi perubahan selama terjadi kehamilan, kemudian bagaimana proses laktasi itu terjadi. Eh, Ketika kita membahas fertilisasi, maka akan menyinggung-nyinggung mengenai ovum, ya, sperma, kemudian ada nanti namanya maturasi sperma dan kapasitasi sperma. Ya, perlu diketahui bahwa setelah dilepaskan, ya setelah ovum kita setelah apa eh, eh, ovum itu dilepaskan, dia hanya setelah ovulasi, maka ovum dilepaskan dan itu hanya bisa bertahan selama 12 sampai 24 jam. Ya. Sedangkan sperma setelah dia dilepaskan juga ya, kemudian dia berada di uterus, dia itu bisa bertahan dikatakan sih sebenarnya bisa sampai 3 hari ya, 3-4 hari ya, tapi umumnya adalah sekitar 48 jam. Maka sebenarnya untuk terjadi fertilisasi itu jendelanya sangat sempit ya. Jadi hanya di rentang inilah sebenarnya bisa terjadi fertilisasi. Kemudian juga dari sperma sendiri harus memiliki kemampuan dia sudah kalau spermatogenisasi ini dia terjadinya di epididymis ya sebelum dilepaskan. Kemudian ada namanya kapasitasi ini terjadi ketika sudah berada di dalam uterus. Ya. Jadi sperma ini harus mengalami kapasitasi, dia harus meningkatkan motilitasnya. Ya, jadi sperma yang motilitasnya rendah ya bergeraknya lambat. Nah itu dia tidak akan survive ya untuk bisa sampai ke terjadinya fertilisasi itu terjadi di tuba falopi di ampulanya ya. Jadi kan dari perjalanan dia dari vagina kemudian masuk ke uterus, kemudian dia masuk itu kan melewati jalan yang cukup panjang ya sehingga butuh sperma yang cukup matur, motilitasnya cukup oke, dia cukup bisa cepat bergerak, kemudian juga nanti itu akan terjadi perubahan dari kepala membran dari kepala si spermanya ini ya
nggak jalan. Dari kepalanya ini juga nanti akan mengalami perubahan ya. Jadi ada beberapa yang akan kita lihat ya nanti di next ya. Jadi kapasitasi itu nanti kepalanya ini akan melepas beberapa membran yang dia bawa dari dia dilepaskan, kemudian nanti dia di uterus dia akan harus melepaskan membran seperti ada perubahan lah ya di ujung kepalanya untuk menciptakan ada yang terjadi reaksi aksosom ya. Nanti reaksi aksosom itu apa akan kita lihat di berikutnya. Oke. Itu dari sperma ya. Kemudian kalau kita lihat dari wanitanya gitu ya, dari estrogen yang ada di tubuh wanita tersebut, bagaimana dia menjaga lingkungan dari reproduksinya untuk membuat lingkungan itu bisa dilakukan fertilisasi ya. Jadi lingkungan yang tepat untuk hidup si sperma gitu ya. Jadi dari awal si apa namanya estrogen ini menyebabkan terjadinya peningkatan kontraksi di berbagai otot yang ada di sepanjang reproduksi itu ya baik di miometriumnya, kemudian di tuba, di ampulanya juga. Tujuannya apa? Untuk membantu dari si sperma itu bergerak sebenarnya ya ditingkatkan kontraksi-kontraksinya. Kemudian silianya juga dibanyakin gitu ya untuk membantu dari si sperma itu bisa berjalan ya. Kemudian juga viskositas mukusnya ya. Jadi kalau kita tidak dalam masa subur gitu ya, biasanya mukusnya itu lebih pekat gitu ya. Kalau pada masa subur biasanya itu lebih diencerkan viskositasnya, tujuannya juga supaya membantu dari si sperma itu bisa bertahan gitu ya. Kemudian kalau dari pH pH vagina itu biasanya hati-hati dia berbeda ya dengan pH di cervix gitu. Kalau di pH vagina sih biasanya memang agak lebih rendah ya tujuannya adalah untuk menjaga dari flora normal ya. Kemudian juga bisa menjadi salah satu tahap seleksi ya. Kalau misalnya sperma yang tidak cukup kuat, biasanya di sini dia sudah tidak lanjut ya. Meskipun sebenarnya sperma kan tidak lama kalau di vagina, biasanya hanya sebentar kemudian akan langsung jalan ke uterus ya. Biasanya kalau dari uterus itu pH-nya biasanya lebih dibasain ya, lebih alkali. Itu biasanya lingkungan yang lebih baik untuk sperma. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat secara transport, nah ya proses fertilisasi itu harus mencapai di sini ya di ampula ini. Jadi sperma itu harus memiliki motilitas yang cukup baik agar dia bisa sampai ke ampula ini. Harus bisa sampai ke tuba falopinya ini, tapi di bagian ampula. Nah, kalau kita lihat bahwa dari ketika dia masuk di vagina itu adalah waktunya, ini adalah waktu, kemudian ini adalah berapa banyak sih biasanya sperma yang mampu bertahan ya. Kalau dari vagina ya nol ya, pada saat itu juga kan sperma langsung dilepaskan di vagina, kemudian totalnya biasanya masih 100 ya, masih utuh, masih full semua. Kemudian sekitar 1 sampai 3 menit dia mulai mencapai cervix, kanal cervix, biasanya itu langsung turun drastis ya. Persentasenya itu hanya tinggal 3%. Kemudian terus terus naik ya 10 sampai 20 menit sampai uterus, kemudian sampai ke tempat fertilisasi ya di ampula biasanya tuh hanya tersisa 0,001%. Ya. Itu adalah sekitar 30 sampai 60 menit after ejakulasi. Ya. Nah, jadi ternyata hanya dari 100% hanya sekitar 0,001% yang bisa mampu bertahan dapat mencapai di ampula tuba fallopian. Oke, terus bagaimana sih ketika dia sudah sampai nih? Sudah sampai dia di ampula tuba fallopi, kemudian bagaimana si sperma ini bisa akhirnya menembus dan bertemu dengan ovum yang sudah menunggu di ampula fallopi, di ampula tuba fallopi tadi. Oke, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada jadi si kepala sperma itu ketika dia menempel dia harus bisa menembus dari folikular folikular dari sel folikular dari si oosit itu ya yang atau disebut juga sebagai corona radiata. Jadi dia harus masuk bisa menembus dari corona radiata. Untuk apa dia menembus corona radiata? Dia harus berikatan dengan ada namanya reseptor ZP3 ya nih reseptor ZP3 yang berada di zona pellucida ya. Jadi ketika ketika wanita itu mau menstruasi bukan mau mengalami masa subur maka situ akan terjadi ya penebalan folikelnya nanti akan
di folikelnya akan diperbesar, lebih dipertebal gitu. Nanti itu mungkin di fisiologi haid itu akan dibahas ya, bahwa apa saja sih yang terjadi pada oosit itu ketika dia dilepaskan mau masuk ke fase subur gitu ya. Pokoknya terjadi nanti ada folikular selnya ini dia akan menebal seperti itu. Kemudian ada nanti zona pelusida. Nah, inilah yang akan ditembus oleh si sperma gitu ya. Awalnya dia akan menembus dulu dari zona corona radiata, kemudian dia akan berikatan dengan memang reseptornya. Jadi si sperma ini punya reseptornya di oosit, di ovum. Namanya adalah ZP3 ya. Jadi ZP3 ini ketika dia berikatan dengan kepala sperma, maka dia akan melepaskan ada si akrosom yang akan melepaskan enzim akrosom. Nah, enzim akrosom ini nantinya adalah enzim proteolitik yang mana dia bisa menghancurkan dari dinding si zona pelusida ya. Nah, zona pelusida ini nanti ketika akan dihancurkan dia akan terbentuk seperti lorong ini. Nah, lorong inilah yang akan menyebabkan bisa masuklah si sperma ke dalam ovum itu. Ya, tapi ketika dia sudah berhasil masuk ke dalam, tidak semuanya masuk ya, hanya kepalanya aja. Karena hanya kepala sperma itulah yang berisi DNA dari paternalnya ya. Jadi untuk ekor badannya yaitu secara umum ditinggal ya, tidak hanya dikatakan kan ada yang masuk tapi sangat sedikit ya bagian midpiece-nya. Hanya sedikit yang ikut masuk. Tapi secara umum adalah bagian kepala dari sperma itu yang ikut masuk. Nah, kemudian setelah dia berhasil masuk satu ini ya, nah, kemudian kan masih ada ya sperma-sperma lain yang tadi kan 0,01%, tidak hanya satu ekor tentunya ya, pasti akan ada sperma-sperma lain. Nah, tentunya dia masih tetap ikut ingin masuk gitu ya ke dalam. Tapi ketika satu sperma sudah berhasil masuk menembus dari eh, zona pelusida tadi sudah dihancurkan, dia masuk, kepalanya lepas, maka akan ada respon dari ovum tersebut untuk membuat tidak masuk lagi sperma yang lain. Ya, jadi tidak terjadi polisperma ya ini ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi dia nanti ada mekanisme yang pertama dia akan merubah susunan dari ZP3-nya. Ya, jadi ZP3-nya itu akan ketika dia sudah berikatan satu, sudah masuk secara cepat itu nanti ZP3-nya akan berubah konfrontasi ya sehingga tidak bisa lagi itu berikatan sperma yang lain. Kemudian juga dikatakan dia bisa melakukan pengerasan pada nih di sininya pada bagian ini ya terjadi mekanisme untuk mencegah agar tidak masuk lagi sperma yang lain ya dilepaskan enzim-enzim granula dari bagian dalam ovum ya dilepaskan untuk menyebabkan si zona pelusidanya mengeras dan juga membuat konfrontasi reseptor ZP3-nya itu berubah sehingga tidak bisa lagi dilakukan pengikatan dan masuk si sperma yang lain. Ya. Oke, ini kalau kita lihat secara molekular detail lagi bahwa ketika berikatan ya seperti ini ketika berikatan ini ada ZP1, ZP2, ZP3. Nah, ini masing-masing merupakan tempat ya untuk berikatannya si kepala sperma. Ya, bentuknya ada namanya motif seperti ini ya, motif sialik Lewis X katanya ya. Jadi motifnya seperti ini dia ketika belum berikatan ya. Kemudian ketika dia sudah berikatan, maka dari ovum itu akan mengeluarkan ada namanya ovastacin ya. Nah, ovastacin ini dia akan membuat si ZP2-nya terpotong, kemudian ZP3-nya tidak lagi membentuk konfrontasi sialit Lewis X yang lurus, dia jadi berubah gitu ya, jadi berubah sehingga menyebabkan si kepala spermanya tidak bisa berikatan ya. Kemudian juga di sini terjadi pengerasan dari zona pelusidanya ya sehingga makanya kenapa meskipun banyak sekali sperma yang masuk tapi tetap hanya satu yang bisa membuahi dari satu ovum gitu ya karena ada mekanisme yang mencegah supaya tidak sperma lain tidak ikut membuahi jika sudah ada satu yang berikatan. Oke, ya sama ya, ini juga proses yang terjadi ya kepala sperma, kemudian dia berikatan dengan ZP3 lalu melepaskan reaksi enzim akrosom, terjadi reaksi akrosom, ditebus zona pelusida, kemudian dia masuk. Nah, di sini akan terjadi peningkatan kalsium besar-besaran di dalam ovum, terjadi pertemuan antara pronukleosperma dan pronukleus dari oosit. Ya, sini akan terjadi uh, di sini akan kalau pada kalian belum jadi intinya pada wanita itu nanti proses
meiosis satu lah yang terjadi gitu ya, berhenti kemudian di situ dia. Nah, nanti akan terjadi proses meiosis duanya itu ketika si dia bertemu dengan sperma, nukleus sperma atau nukleus dari paternalnya ya. Baru nanti ketika mereka bersatu di sini akan melanjutkan meiosis duanya ya. Kalau pada wanita itu kan terhenti ya, terhenti sekian lama gitu ya, dia hanya berhenti di meiosis satu dari dia semenjak dia pubertas, dia itu akan berhenti ya, pembelahan ovumnya hanya sampai di meiosis satu. Nah, nanti dia akan melanjutkan meiosis duanya ketika terjadi pertemuan antara sperma dan ketika pertemuan dengan si spermanya ya, masing-masing nukleusnya bertemu, maka nanti di sini akan terjadi meiosis lanjutannya ya. Oke, nah ini setelah mereka bertemu ya, setelah mereka bertemu biasanya terjadi sekitar 12 sampai 24 jam ya fertilisasi terjadi. Nah, kemudian hari ke-0 mereka bertemu nih ya. Kemudian dia akan menjadi zigot. Kemudian dia akan melakukan pembelahan tapi tanpa adanya pembesaran ya. Pembelahan terjadi tapi pembesaran tidak terjadi. Ya kenapa? Karena kan dia masih di tuba falopi ya, dia masih butuh dengan ukuran segitu. Kalau dia tumbuh di sini nyangkut nanti ya. Kalau dia membesar di, maka ini nanti yang akan bisa terjadi kehamilan ektopik. Hamilnya adanya di tuba falopi gitu ya. Jadi ada zona pelusida yang menjaga supaya dia membelah tapi tidak tumbuh. Ya, jadi dia ditahan dulu, dia membelah dulu sampai hari ke pertama dia membelah jadi dua, hari kedua dia membelah jadi empat, kemudian hari ketiga ini dia sudah membelah menjadi delapan, 10 gitu ya. Nah, ini dikatakan namanya adalah early morula. Ya, kemudian setelah hari keempat, di sini dia mulai membentuk late morula, yang mana nanti late morula ini akan dibentuk menjadi blastokis. Ya. Nah, blastokis ini nanti dia ada namanya inner cell mass di dalamnya dan ada trophoblast. Nanti inilah yang akan menempel atau melakukan implantasi pada dinding endometriumnya ibu gitu ya. Jadi dia harus sampai dulu ke endometrium baru dia bisa melakukan implantasi ya, atau dia melakukan perubahan ukuran gitu ya. Tapi sebelum masih di ampula dia harus tetap dalam ukuran yang sama ya supaya tidak terjadi pembesaran di situ. Oke, kita lihat bagaimana proses implantasi itu terjadi. Ya. Tadi itu adalah setelah morula, maka dia akan menjadi blastokis ya. Di sini blastokis ini dia sudah mulai ada namanya inner cell mass. Ya, di sini. Nah, ini. Di sini akan ada namanya inner cell mass dan ada trophoblast ya di sininya. Inner cell mass ini yang nantinya akan menjadi embrio. Ya, kemudian trophoblast ini yang nantinya akan menembus dari dinding endometrium dan dia akan menjadi plasenta. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, jadi ini dia trofoblastnya yang ada di luar, kemudian yang bagian depan luarnya lagi trofoblast itu bagian dalamnya, kemudian nanti dia akan berdiferensiasi menjadi syncytiotrofoblast. Inilah yang akan menembus, menghancurkan, akan menginvasi, kemudian dia akan menyerap dari desidua yang ada di endometrium ya. Jadi dia akan berusaha untuk menembus. Jadi dia bukan sebenarnya kalau janin itu tidak hanya sekedar menempel ya, tapi ternyata dia benar-benar masuk ya. Dia memakan jaringan endometriumnya, kemudian dia mencerna, dia memang membuat jalan untuk dia bisa masuk benar-benar masuk ke dalam gitu ya, seperti akar gitu ya. Dia benar-benar masuk ke dalam. Nah, itu adalah tugasnya dari syncytiotrophoblas gitu ya. Nah, kemudian juga selama dari plasenta belum terbentuk ya, jadi kan belum ada sebenarnya nutrisi dari si yang masuk ya untuk si janin ya. Nah, tapi karena adanya fungsi dari sisi syncytiotrophoblas itu menyerap ya, diserapnya semua yang ada di endometrium itu. Jadi untuk sementara selama plasenta belum ada, dialah yang menyediakan dari nutrisi si embrio tadi ya. Oke, ini kalau dilihat, nah dari sininya kira-kira begini ya, ini inner cell mass yang akan menjadi embrio, kemudian ini adalah trophoblast yang mana nanti akan menjadi uh, plasenta, ya. Ya, jadi endometrium ini ketika sudah diinvasi oleh si trophoblast atau syncytiotrophoblas tadi, dia akan melakukan peningkatan glikogen, ya. Jadi sangat hebat gitu ya. Ketika dia sudah tahu dia akan ditempeli janin, maka dinding endometrium itu langsung berubah meningkatkan uh, simpanan glikogennya. Ya tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi ya. Kemudian nih
Trophoblast mulai menyerap ya mengeluarkan enzim-enzim untuk menghancurkan dari dinding endometrium, tujuannya supaya dia bisa masuk ya. Kemudian endometrium lepaskan prostaglandin yang mana nanti bisa meningkatkan jumlah kapiler. Jadi di endometriumnya akan terjadi perubahan nih, peningkatan glikogen, kemudian jumlah kapilernya juga ditingkatkan. Tujuannya apa? Supaya makin banyak oksigen dan nutrisi yang masuk ke area tersebut. Oke. Sama ya, jadi tadi ketika dia mengapung-apung ya di uterus, kemudian blastokisnya mengapung, kemudian dia nanti akan menempel ke dinding endometrium ya dengan melalui dari si syncytial-trophoblast tadi. Oke, kemudian dia nih akan semakin lama semakin masuk. Nah, pada tahap akhir implantasi, implantasi selesai, maka blastokis itu akan completely burn, jadi completely di dalam ya, dia benar-benar tertanam sudah sebenarnya di dalam endometrium ya. Jadi dia tidak hanya menempel, tapi sebenarnya dia benar-benar masuk gitu ya, sampai nanti dia baru tumbuh gitu kan. Oke, ini dia berada di dalam DSU-2 endometrium. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana sih aliran darah antara ibu dan janin, gitu ya. Nah, setelah dia benar-benar tertanam tadi ya di dalam, kemudian nanti mulailah terjadi pertumbuhan-pertumbuhan, perubahan dari sirkulasi, ya. Kemudian nanti bagaimana nutrisinya itu bisa diberikan dari ibu ke janin, gitu ya. Nah, eh, kalau kita mungkin kalau secara awam gitu ya, mungkin akan berpikir bahwa eh, darah ibu kan ibu yang memberikan nutrisi ke janin gitu ya, maka mungkin bisa berpikir oh mungkin darah ibu dan janin itu bersatu gitu ya, tapi ternyata darah ibu dan janin itu tidak pernah bersatu ya, tapi pemberian nutrisi hanya berlangsung melalui proses difusi atau proses melalui transporter gitu ya. Kenapa ini kita lihat ya, ini adalah sirkulasi dari si janin ya. Kalau pada sirkulasi janin di sini terjadi perbedaan ya. Kalau pada arteri yang biasanya membawa oksigen, kalau pada janin dia ini membawa yang sisa-sisa oksigennya ya. Kalau pada vena justru kebalikannya, dia yang membawa yang sudah banyak oksigen dari ibu gitu ya. Nah, nah kita lihat ini ada Fili. Ini yang punya fetal yang sebelah sini adalah yang punya ibu ya. Ini ada apa nih, Fili seperti pohon ya, Fili Fili yang menggantung seperti ini ya, pohon-pohon Fili yang menggantung di atas atau di sekitar dari arteri uterus atau arteri ibu ya. Arteri ibu, arteri spiral. Jadi nanti dia itu akan dikelilingi oleh arteri spiral ibu. Sehingga ketika mau memberikan nutrisi ya, jadi di sini memang ada seperti apa ya kita bilang seperti sekat tapi yang sangat tipis sehingga bisa menyebabkan arteri spiral itu bisa memberikan nutrisi baik hanya melalui proses difusi. Jadi mereka tidak benar-benar bersatu, tapi dia itu ada terpisahkan oleh membran yang atau selaput yang sangat tipis sehingga nanti proses dari fili ke arteri spiralnya itu akan terjadi melalui difusi itu tadi. Kita lihat nanti di berikutnya ada. Oke, nah ini ya. Ini kalau dalam keadaan normal, ibu itu tidak lahir, tidak hamil, maka ini adalah arteri spiralnya ya. Arteri spiralnya itu dia berbentuk kecil-kecil, kemudian dia bisa berkontraksi, dia juga lebih apa ya, lebih kaku, kecil, ada otot-otot banyak otot-otot polos berada di dalam arteri spiral ini. Ya, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya menjaga homeostasis darah di endometrium ya, misalnya kalau lagi menstruasi ya dia mungkin dia ketika fase akhir menstruasi dia butuh untuk mengkontraksikan pembuluh darahnya supaya darah nggak banyak keluar ya. Pada fase selesai kan dia harus dikontraksikan supaya pembuluh darahnya kecil ya, supaya darahnya nggak ngocor terus gitu. Jadi dia salah satu fungsi otot polos yang ada di arteri spiral adalah untuk mengkontraksikan. Kemudian nanti kalau perlu dia bisa melebarkan sedikit gitu ya. Tapi tentunya karena ada otot polos maka dia tidak akan selebar itu gitu ya. Karena ada otot yang membuat dia dominan untuk berkontraksi. Ketika dia hamil, maka akan terjadi perubahan seluruhnya dari arteri spiralis itu ya. Jadi ketika terjadi ini ya, ketika terjadi implantasi ada plasenta, maka ketika si sitotrophoblasnya itu masuk, maka akan membuat spiral arteri spiralis ini menjadi berubah.
gitu, berubah konfrontasinya, berubah fungsinya gitu ya. Nah, dia akan membuat biasanya terjadi sekitar 15 sampai 20 minggu kehamilan ya. Ketika plasentanya udah benar-benar terbentuk gitu ya, dia akan membuat arteri spiral yang tadinya kecil, kemudian punya otot polos, jadi dia akan menghancurkan otot polosnya itu sehingga arteria spiralisnya itu menjadi lebih besar. Kemudian kalau bisa bayangkan kalau tidak ada lagi otot polosnya, dia tidak bisa kemampuan lagi kontraksi, maka tentunya dia lebih lebar. Kalau dia lebih lebar, maka tekanan menjadi lebih rendah. Ya, kalau tekanannya menjadi lebih rendah, maka volume yang dia bawa bisa lebih banyak, tapi dengan tekanan yang rendah, gitu ya. Jadi volumenya banyak, tapi tekanan yang rendah. Tujuannya apa? Supaya tidak menghancurkan dari fili-fili si plasenta tadi itu yang masih kecil-kecil ya. Jadi kalau tekanannya tinggi itu bisa menyebabkan si fili-filinya hancur, kemudian juga oksigen atau nutrisi yang masuk ke janinnya itu tidak konsisten ya. Jadi ada kalau misalnya lebar, kemudian volumenya banyak, tapi dia dengan tekanan yang stabil, tentu itu akan membuat darah dan nutrisi lebih banyak ya. Nah, ini yang terjadi biasanya pada preeklamsi ya, gagal atau terjadi uh, apa konfront tidak terjadi perubahan ini gitu. Jadi arteri spiralnya gagal untuk menyesuaikan, terjadi tetap peningkatan tekanan, tetap ada kontraksi yang tetap ada otot polosnya atau gagal berubah untuk menjadi lebih lebar dan lebih lebar dan lebih lembut gitu ya. Dia masih ada ototnya, ini bisa menyebabkan tekanannya tetap lebih tinggi sehingga salah satu penyebab dari preeklamsi ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa ini tadi fili yang menggantung tadi ya, fili yang menggantung di gambar sebelumnya, dia dikelilingi oleh eh, darah ibu ya, dari arteri spiralisnya ibu. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata dia ada lapisan kecil ya, basa lamina atau sensitiotrofoblasnya di sini yang menyebab ya barirnya sekitar 5 mikrometer ya, dan dikatakan barirnya ini akan semakin mengecil seiring berjalannya trimester. Jadi semakin tua kehamilan, maka sebenarnya barirnya ini semakin tipis. Tujuannya tentunya untuk mempermudah nutrisi ya. Maka ini barirnya melalui barir inilah sebenarnya terjadi proses pertukaran itu. Jadi bukan darah ibu dan darah janin itu bersatu. Ya. Oke, apa saja yang bisa lewat ya? Kalau dari ibu tentu oksigen ya masuk. Dia biasanya melalui difusi langsung ya, perbedaan gradien langsung masuk. Kemudian juga apa nih asam amino, karbohidrat, vitamin, ya, lipid ini biasanya melalui fasilitator ya, bisa terfasilitasi transporter. Kemudian juga ada antibodi juga ternyata bisa dikirimkan ya dari ibu ke fetal. Sedangkan dari fetal apa ya? Buangan-buangan ya, sisa-sisa ya, CO2 itu dibuang ke ibu, kemudian urea, apa namanya wasted ya, misalnya contohnya produk-produk pembuangan lah ya. Kemudian ada beberapa hormon juga yang bisa dilepaskan dari fetal ke ibu ya. Salah satunya nanti kita lihat waktu menjelang kehamilan ya, menjelang mau lahir, dia akan melepaskan banyak hormon DHEA. Itu salah satu hormon androgen, merupakan suatu hormon yang membuat jadi selama perempuan itu hamil ya, seluruh eh, kalau kalian misalnya sudah bahas tentang head ya, itu kan yang ngatur dari hipotalamus. Kemudian nanti hipotalamus yang akan melepaskan LH, FSH. Kemudian nanti LH akan ya, estrogen dan progesteron gitu. Jadi seluruh aktivitas itu selama hamil itu terhenti ya. Jadi semua itu terhenti ketika wanita itu hamil gitu ya. Nah, siapa yang mengambil alih? Yang mengambil alih adalah plasenta ya. Jadi plasenta lah yang melepaskan progesteron, yang melepaskan estrogen. Nah, dari mana gitu? Nah, bahan bakunya dari si janin ya. Jadi DHEA itu adalah hormon androgen yang menjadi bahan baku awal untuk si plasenta membuat dari estrogen ya. Jadi uh, estrogen dan progesteron itu uh, semakin jadi kadar DHEA itu bisa kita periksa untuk melihat oh bayinya ini sehat atau enggak. Jadi salah satu faktor nanti kehamilan atau persalinan terjadi ya salah satunya adalah dari si bayi itu juga. Jadi bukan bukan karena ini kita ngomongnya persalinan normal ya, persalinan normal yang benar-benar menimbulkan kontraksi yang kontraksinya alami gitu ya. Ini bukan, ini terlepas dari yang sesar misalnya atau ada masalah apa yang harus segera dikeluarkan gitu ya. Nanti jadi salah satunya adalah si bayi itu yang memberikan tanda sebenarnya ya. Dia bisa mengirimkan. Jadi nanti kan puncak itu ya terjadi ketika pelepasan mau hamil, estrogen meningkat, progesteron meningkat. Nah, itu siapa ya? Jadi si janin itu sebenarnya yang melepaskan DHEA-nya lebih banyak, dia sudah cukup matang sehingga
estrogen jadi sangat meningkat pada saat itu, maka itu akan kita akan bahas ya, itu akan terjadi peningkatan kontraksi uterus, ya. Nah, kemudian nih udah selesai itu tadi ya kita bahas sirkulasi pada janin. Kemudian kita lihat hormon-hormon apa yang terlibat selama kehamilan ini ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa seluruh seluruh proses hipotalamus hipofisis itu terhenti ya. Tapi jangan lupa bahwa pada akhir proses haid yaitu akan ada namanya corpus luteum yang udah mau dia udah selesai gitu ya, udah mau sebenarnya udah mau masuk ke ini berikutnya gitu ada namanya corpus luteum. Ya. Jadi corpus luteum itu sebenarnya masih menghasilkan progesteron gitu ya. Tapi karena itu kan tapi harus melalui umpan balik dari hipotalamus. Nah, selama hamil kan prosesnya berhenti. Gitu ya. Nah, siapa yang mengambil alih supaya progesteron dan estrogen kan pada awal juga plasenta belum terbentuk ya. Kan masih plasentanya masih mau terbentuk, belum utuh ya. Plasenta itu terbentuk ketika 10 sampai 12 minggu baru dia bisa ambil alih untuk merilis progesteron dan estrogen. Selama proses itu terjadi gitu ya, maka yang mengambil alihnya adalah HCG ya. HCG itu yang dilepaskan oleh si sinsitio trophoblast tadi ketika dia mau menginvasi dari endometrium. Ya, ketika dia mau menempel, dia akan melepaskan selain dia mendiges, menyerap dari si endometrium, dia juga melepaskan dari hormon HCG gitu ya. Nah, kenapa makanya HCG ini sangat tinggi di 10 sampai 12 minggu atau sekitar 3 bulan ke bawah? Makanya kenapa orang morning sickness itu di morning sickness. Iya, iya, Ibu bilangnya apa ya? Saya lupa. Apa sih yang muntah muntah hebat, mual mual hebat, muntah hebat pada ibu hamil ya? Saya lupa. Ya itu ya, pokoknya itu kan biasanya terjadi pada eh, 3 bulan ke bawah ya, atau 12 minggu ke bawah biasanya. Tapi meskipun tidak untuk kemungkinan ada yang masih lebih dari itu masih terjadi. Nah itu kalau secara fisiologis sebenarnya terjadi karena memang HCG itu sedang menggantikan tugasnya dari si plasenta. Karena plasenta itu kan baru tumbuh di 12 minggu, baru selesai dia berkembang di 12 minggu, baru bisa dikerja. Nah jadi selama itu ya HCG yang mengambil alih yang dilepaskan oleh si sinsitio trophoblast tadi. Tujuannya HCG apa? Dia mau menjaga dari corpus luteum supaya tetap ada. Karena corpus luteum itu dia melepaskan progesteron. Jadi progesteron itu tetap dijaga karena adanya HCG. HCG HCG itu membuat corpus luteum tetap tetap hidup gitu ya, tetap mengeluarkan progesteron karena kan udah nggak ada dari respon dari hipotalamusnya sudah di stop, jadi nggak ada yang bisa merangsang dari si corpus luteum supaya tetap menjaga progesteron. Nah, progesteron kenapa harus dijaga? Karena dia membantu dari proses implantasi gitu ya, dan dia membuat nih endometrium itu tidak berkontraksi dalam proses penempelan ini. Ya kalau berkontraksi itu yang bikin flek-flek ya. Jadinya dia kan masih mau menempel nih ceritanya belum nempel. Dia belum dibutuhkan kontraksi kecuali nanti ya nanti kalau mau lahiran ya itu nanti kita butuh kontraksi. Tapi pada fase awal progesteron yang menenangkan ya ditenangkan dulu sama progesteron. Jadi dia tidak berkontraksi selama proses masih implantasi gitu ya. Dengan apa? Dengan bantuan HCG mempertahankan dari corpus luteum gitu ya. Makanya ini sebenarnya enaknya kalau kalian sudah kuliah haid gitu ya. Nanti di situ akan nggak apa-apa tapi ya kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa disambungkan. Oke, kemudian nanti setelah 12 minggu plasenta sudah terbentuk, sudah oke, HCG akan berkurang, hilang ya. Karena plasenta sudah bisa mengambil alih kerja dari estrogen dan sudah bisa merilis dari estrogen dan progesteron. Makanya di sini bisa dilihat bahwa sekitar kehamilan 3 bulan ke atas HCG turun baru mulai naik estrogen dan progesteronnya. Nanti di sinilah fungsi estrogen dan progesteron mulai banyak sekali terjadi ya, mulai dari dia menstimulasi dan ini ya untuk persiapan laktasi ya payudara itu, kemudian juga nanti estrogen juga yang akan meningkatkan kontraksi uterus gitu. Tapi makanya di gambarnya dia semakin akhir kehamilan dia semakin meningkat. Oke, ini fungsi-fungsinya ya bisa dilihat aja. Ya ini juga sama ya gambaran yang tadi menunjukkan bahwa ketika di bawah 3 bulan atau sekitar 6 ya di atas itu ya 12 minggu sih puncaknya ya, kemudian dia mulai perlahan turun, kemudian mendekati partus, mendekati lahiran justru yang meningkat adalah estrogen dan progesteron. Ya, kita lihat fungsinya kalau progesteron ternyata dia membantu perkembangan dari sel-sel DSU2 myometrium tadi, kemudian nih dia menenangkan ya, jadi dia menurunkan dulu kontraksi uterus pada awal.
Kemudian dia juga membantu dalam pembelahan sel. Nah, pada tahap akhir dia akan membantu untuk proses persiapan dari laktasi juga, ya. Ini kalau estrogen yang membesarkan uterus, kemudian yang membesarkan payudara, kemudian juga dari yang bisa besarkan. Kalau progesteron lebih menenangkan ya dia ya. Kalau estrogen yang nanti yang membantu dalam proses lanjutannya. Apa saja sih yang terjadi efek Eisenberg? Banyak ya. Ini saya buat hanya beberapa organ. Ya, misalnya di gastro, tentu tadi karena morning sickness ada HCG yang meningkat, kemudian juga karena tentunya pembesaran uterus akan bisa menekan lambung gitu ya. Kemudian tadi ada awal hormon progesteron yang masih bekerja sekali, dia menenangkan ya, dia akan menenangkan, akan membuat otot-otot polos itu biasanya terrelaksasi ya. Jadi misalnya kayak otot polos di usus halus, dia buat relaksasi, maka akan mengurangkan motilitas ya tentunya, maka akan terjadi konstipasi. Ya, karena kan dia menenangkan otot polosnya, kemudian juga dia salah satunya bisa menenangkan merilekskan dari sphincter esofagus sehingga makanan gampang balik panas ya. GERD ya, GERD gitu ya pada ibu hamil ya. Kemudian juga tentunya karena terjadi penekanan pada kandung kemih, maka frekuensi pipis juga akan semakin meningkat ya. Kemudian peningkatan respirasi yang mana nanti di sini tujuannya untuk memberikan nutrisi lebih banyak pada janinnya ya, maka diharapkan lebih banyak oksigen yang masuk. Begitu juga dengan kardio ya, kardio tekanan volume volume darah ditingkatkan, tekanan juga ditingkatkan gitu ya. Nah, kemudian eh, bisa karena pembesaran uterus maka akan terjadi penekanan pada vena-vena besar sehingga menyebabkan aliran balik ya, aliran balik terhambat gitu ya karena vena-vena besar tertekan, atau juga bisa karena progesteron yang membuat kontraksi berkurang ya pada vena sehingga terjadi varises-varises gitu ya, terlihat pembuluh darahnya gitu ya karena tahanan karena baliknya itu agak terganggu. Ya tentunya akan memperbesar uterus ya. Nah, karena pembesaran uterus tadi banyak ya bisa menyebabkan tulang ibu agak seperti lordosis gitu ya, tertekan tulang belakangnya ya. Kemudian terjadi pembesaran pada payudara ya. Oke. Nah, ini adalah proses patus ya. Tadi sudah membahas bagaimana proses implantasi, kemudian fertilisasi, kemudian kita lihat bagaimana sudah bayinya berkembang dan bagaimana nanti akhirnya dia bisa menyebabkan terjadi proses lahiran ya. Ini adalah 2 slide yang terpotong ya, tapi nanti bisa sih ya dilihat. Jadi pada awalnya si ketika dia sudah cukup matang ya, plasenta itu akan melepaskan ada namanya CRH. Ya, CRH ini akan membuat si janin melepaskan ACTH. Ya. Nah, kemudian ACTH itu akan merangsang dari korteks adrenal si janin. Nah, yang mana ini akan membuat 2 hal ya. Korteks adrenal ini akan menyebabkan terjadi peningkatan kortisol. Ya, dikatakan bahwa ketika terjadi peningkatan kortisol ini akan menyebabkan uh, peningkatan dari surfaktan di parunya janin ya. Ketika terjadi peningkatan surfaktan pada parunya janin, maka ini kan menandakan bahwa uh, atau membuat paru-paru tersebut menjadi lebih matang ya, lebih matur, gitu, lebih siap untuk menghadapi lahiran ya, menghadapi udara ya. Kemudian ketika surfaktan terdeteksi ya terjadi peningkatan surfaktan di asam amino, maka akan dilepaskan ada namanya makrofag di uterus. Ya, nah, ini yang akan merangsang terjadinya pelepasan atau mengaktifasi dari beberapa sitokin ya, salah satunya IL-1, kemudian NF-κB di uterus. Nah, nanti ini jadi karena adanya surfaktan atau paru yang sudah matang tadi akan menyebabkan si uterus ibu melepaskan makrofag, kemudian makrofag itu akan membuat uterus itu, nih, kita lihat bahwa dia akan merangsang terjadinya pelepasan prostaglandin ya. Nah, prostaglandin ini nantinya akan membuat terjadinya peningkatan reseptor pada oksitosin. Nah, kita tahu bahwa oksitosin itu yang akan membuat kontraksi pada uterus ya. Jadi ternyata ketika si parunya memberikan sinyal bahwa dia sudah cukup matang, surfaktan dilepaskan, akan mengirimkan sinyal ke uterus untuk memperbanyak dari reseptor oksitosin. Ya. Jadi dengan cara prostaglandin ditingkatkan, kemudian intinya dia akan memperbanyak dari reseptor oksitosin. Ya. Nah, dengan banyaknya reseptor oksitosin tadi, maka akan menyebabkan semakin mudah terjadinya kontraksi. Ya. Kemudian prostaglandin ternyata juga membuat
cervix itu menjadi lebih lunak ya. Jadi tadi kan intinya adalah awalnya diberikan sinyal dulu dari si janinnya gitu ya. Nah kita lihat lagi sebelumnya ya, selain dari peningkatan kortisol, nah ini tadi ya ada DHEA. Ya, DHEA ini juga dilepaskan oleh janin. Sebenarnya dia dilepaskan juga selama proses sebelum kelahiran ya. Saya sebelum mau partus juga dia sebenarnya sudah melepaskan karena dia sebagai bahan dasar untuk dibentuknya estrogen ya. Tapi karena ini ada perangsangan lain ya gitu ya, karena misalnya peningkatan kortisol juga, kemudian sudah cukup matang dari si janinnya, maka DHA-nya lebih banyak diproduksi. Maka akan lebih banyak estrogen yang dihasilkan gitu ya. Nah, kemudian ketika terjadi peningkatan estrogen, ya maka ya akan sama tadi ya, dia akan membuat reseptor oksitosin. Jadi yang membuat reseptor oksitosin itu bisa dari DHEA-nya, kemudian bisa juga dari karena respon tadi parunya yang sudah matang. Nah, kemudian dia akan membuat sel-sel gap junctionnya semakin meningkat antar di sel-sel miometrium. Tujuannya adalah untuk supaya kontraksinya lebih mudah, gitu ya. Jadi apa uh, koordinasi antar unit si sel di uterusnya itu akan dipermudah sehingga akan membuat uterus itu lebih responsif terhadap sedikit saja level oksitosin yang meningkat karena reseptornya semakin banyak, kemudian juga apa namanya situasinya dibuat menjadi lebih mudah untuk dia berkontraksi gitu ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya kontraksi uterus gitu ya. Semakin kemudian juga uh, apa namanya nanti ini peningkatan oksitosin ini juga akan dikaitkan dengan pelepasan susu ya, nanti kita lihat. Pokoknya ini adalah proses yang terjadi ketika bagaimana sih perangsangan normal agar bayi itu bisa, ketika bayi itu mau lahir secara uh, kontraksi normal ya. Jadi apa sih yang membuat kontraksi itu bisa terjadi? Oke, ya ini proses normal pada tahap persalinan normal mungkin sudah sering lihat di sini bahwa ada 3 tahap, tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah pada setiap tahapnya apa sih proses yang fisiologis yang harus terjadi gitu ya. Biasanya kan pada tahap ini itu cervix mulai terjadi pembukaan ya, mulai terjadi pelebaran di sini, kepala janinnya mulai semakin menekan ke bawah. Nah, di sini yang harus terjadi adalah eh, peningkatan dari estrogen ya yang tadi supaya bisa merangsang dari reseptor oksitosin. Kemudian di sini juga harus terjadi peningkatan dari prostaglandin ya. Jadi pada proses itulah yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari atau pelebaran dari si uterus pada tahap pertama ini. Ya, jadi harus cukup banyak nih estrogennya. Nah, mungkin yang misalnya sering gagal gitu ya, sering pada tahap 1 ini nggak maju-maju, dia masih gitu-gitu aja. Jadi di sini mungkin beberapa hal mungkin ya bisa salah satunya uh, dari janinnya yang ini mungkin ini bukan sebagai salah satunya penyebab ya, tapi mungkin bisa terjadi karena estrogen tidak cukup adekuat, kemudian prostaglandinnya tidak cukup adekuat, ya. Tapi selain dari faktor-faktor mekanik ya, misalnya bayinya cukup besar, kemudian atau mungkin panggul ibunya yang cukup kecil, ya itu dilepas, terlepas dari itu ya. Ini kan kita membahas dari faktor-faktor fisiologi atau faktor-faktor hormon yang terlibat gitu ya. Tapi kalau dari mekaniknya, misalnya ya itu lebih banyak ya, misalnya karena ya ibunya panggulnya sempit, ya kan bayinya terlalu besar, atau terlilit tali pusat, gitu ya. Itu kan faktor-faktor lain ya. Kemudian pada tahap kedua, dia biasanya sudah kita katakan lengkap sih biasanya di 10 ya. Sudah lengkap 10, di sini janinnya akan kepalanya masuk, akan terjadi rotasi. Nanti kan akan belajar ya harusnya proses pergerakan-pergerakan pada atau beberapa movement yang terjadi ketika mau lahiran. Itu biasanya nanti dari bagian objin ya. Jadi kepala bayi masuk ke panggul, kemudian terjadi rotasi, kepalanya muter tuh biasanya muter, kemudian terjadi engagement dengan pelvis ibu, baru nanti dia akan ekstensi kaki,nya akan diangkat, dia akan keluar gitu ya. Nah, kemudian setelah bayinya keluar, nanti akan masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah pelepasan plasenta ya. Kalau kalian pernah lihat, biasanya kan bayi kalau udah dilahirin bisa ditempel langsung ya ke dada ibu ya. Itu tujuannya adalah untuk melakukan inisiasi menyusui dini ya. Jadi sebenarnya itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk pelepasan plasenta ya. Jadi pelepasan plasenta, jadi setelah tadi si
bayi keluar, si uterus sebenarnya harus dengan segera melakukan kontraksi yang cukup adekuat ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah satu untuk melepaskan dari fili-fili plasenta yang tadi masih nyangkut dia. Jadi dia harus berkontraksi dengan cukup kuat supaya melepas memotong fili itu sehingga plasentanya lepas. Setelah plasentanya lepas, dia juga harus berkontraksi cukup kuat untuk menghentikan perdarahan dan untuk mengembalikan fungsi ukuran uterusnya gitu ya. Nah, itu harus melalui fungsi oksitosin ya. Nah, oksitosin harus cukup banyak dilepaskan. Salah satunya adalah, jadi kan setelah janinnya lahir itu kan tidak langsung ditarik ya plasentanya, itu menunggu dulu biasanya ya. Jadi dia nggak langsung. Kita menunggu sekian waktu, beberapa, tapi nggak lama juga, mungkin ya sekitar beberapa menit. Masih sempat bayinya tempelkan. Jadi ketika bayinya itu menyusu di ibunya, ada rangsangan puting, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya pelepasan oksitosin. Ya, jadi dia bisa membantu dari uh, uh, apa kembalinya atau kontraksi dari uterus gitu ya. Jadi menyusui ini selain untuk hubungan emosional, untuk merangsang ASINya agar lebih banyak di kemudian hari, kemudian juga dia ternyata bermanfaat dalam proses pelepasan plasenta. Oke, kemudian kita lihat masuk ke menyusui ya. Kita lihat bahwa ternyata dua hormon yang sangat berperan penting dalam proses menyusui adalah prolaktin dan oksitosin tadi ya. Oksitosin itu adalah yang untuk mengeluarkan, sedangkan prolaktin adalah yang untuk membuat ya. Jadi prolaktin itu hanya ngebuat doang, tapi dia nggak bisa ngeluarin. Ya, jadi kalau makanya sering dikaitkan bahwa oksitosin itu kalau ibunya cukup stres, ibunya nggak rileks. Oksitosin itu hormon cinta ya, hormon tenang, hormon rileks gitu ya. Jadi kalau ibunya sering dikaitkan, ibunya stres, ibunya nggak rileks, ibunya nggak tenang, maka susunya ada tapi nggak bisa keluar. Ya. Karena sebenarnya sangat jarang sekali ada ibu yang bisa melahirkan bayinya dengan sehat, tapi tidak bisa menyusui. Ya, tapi sering kita temui dalam kasus sehari-hari, asinya nggak keluar, kata ibu-ibunya sehingga nggak jadi menyusui. Jadi itu sebenarnya sangat jarang ya ada kelainan yang bisa menyebabkan seorang ibu itu tidak bisa memproduksi ASI gitu. Karena sebenarnya prolaktin itu sudah ada dari zaman dia masih hamil, itu prolaktin udah ada. Nah, tapi kerjanya memang ditekan sama estrogen dan progesteron ya. Ketika plasentanya lepas, progesteron dan estrogen yang tidak ada, maka prolaktin tiba-tiba langsung melonjak. Maka dia akan langsung memproduksi susu sebenarnya ya. Tapi kalau pada yang tidak bisa mengeluarkan ya mungkin banyak faktor ya, dia tidak mau rajin ya karena memang harus butuh rangsangan dari nipple juga ya, jadi harus sering disusui bayinya, ibunya harus rileks gitu agar bisa merasa oksitosin gitu ya. Jadi kalau prolaktinnya sudah memproduksi susu tapi oksitosinnya nggak ada, sama aja kan oksitosinnya nggak bisa susunya nggak bisa keluar gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ketika si bayinya itu, oh ini kita lihat dulu ya, ini ya bahwa ini adalah struktur payudara ibu ya, ada alveoli-alveolinya seperti ini, kemudian ada duktusnya, ya, ini adalah bagian nipelnya ya. Kemudian bagian ini kita perbesar, kita lihat bahwa ada lobus-lobusnya seperti ini, bahwa di lobus-lobus itu ternyata dikelilingi oleh sel-sel mioepitel. Ya, ada sel-sel mioepitel ini nanti dia akan memproduksi susu oleh si prolaktin, kemudian ada muscle-nya ya, ada otot-ototnya ternyata dikeliling. Nah, inilah otot-otot inilah nanti yang akan membuat susunya bisa keluar, dia berkontraksi, dia harus kontraksi supaya susunya bisa keluar melalui duktus susunya ini gitu ya. Jadi harus bantu oksitosin yang membuat muscle-muscle ini berkontraksi. Nah, kalau kerjanya estrogen, dia itu nanti akan membuat duktus susunya ini akan berkembang. Kalau yang progesteron, dia akan membuat dari lobus-lobus mioepitel selnya ini berkembang ya. Ini kita lihat kalau ada bayi mengisap ya, sucking, baby sucking akan ternyata akan merangsang dari mekanoseptor yang ada di nipple ya. Nah, ini akan membuat berbagai macam nih respon di hipotalamus ketika ada mekanoseptor. Kemudian di hipotalamus ternyata akan membuat di pituitari anterior akan menurunkan dari PIH itu prolactin inhibiting hormone ya. Sehingga ketika di inhibitnya diturunkan maka dia akan dirilis ya, maka akan dikeluarkan. Jadi menghambat, ditahan, diturunkan, kemudian yang terjadi adalah peningkatan dari prolaktinnya. Jadi ketika ada bayi mengisap, maka hipotalamus akan mengirimkan ke pituitari anterior untuk mengeluarkan prolaktin dan menahan dari yang menghambat prolaktinnya gitu ya, secara gamblangnya ya, di bagian anterior. Kemudian kalau dari bagian posteriornya, dia akan melepaskan oksitosin gitu ya. Jadi sebenarnya itu bersamaan, prolaktin yang dikeluarkan, oksitosin juga dikeluarkan, tapi dari bagian yang berbeda. Nah, tujuannya apa ya oksitosin? Untuk membuat kontraksi dari
smooth muscle, jadi bisa keluar dia. Kalau yang prolaktinnya adalah untuk membuat produksi susunya. Ya. Oke, ini kita lihat sama ya, bahwa di hipotalamus ketika, oh sorry, nah di sini paling atas ada dikatakan bahwa jalan ya. Nah, ini paling atas dikatakan ini ada suara bayi ya. Ternyata ketika hanya mendengar suara tangisan bayi aja, ibunya bisa merangsang pengeluaran dari oksitosin gitu ya. Makanya sebenarnya tanpa kontak dari bayi pun, ibu itu bisa tiba-tiba ASINya keluar gitu ya. Jadi karena faktor emosional, jadi sangat unik ya ketika seorang ibu sudah melahirkan, hormon estrogen dan progesteron itu membuat perubahan dari hipotalamus, sistem limbiknya. Jadi dia bisa langsung ketika bayinya itu menangis, dia langsung bisa berpikir bahwa bayi saya membutuhkan bantuan gitu ya. Salah satunya ketika masih bayi adalah memberikan susu ya. Jadi hanya dengan jadi bisa membuat perubahan pada atau bisa merangsang dari sistem limbik sehingga untuk melepaskan dari oksitosin ya. Ka- Kalau bayi orang lain ya. Kalau kalau bayi orang lain sebenarnya itu bisa aja ya, tapi itulah uniknya ya seorang ibu gitu ya, karena dia ternyata punya ikatan tersendiri gitu ya dengan pasti kan tentunya suara tangisannya mungkin agak ada perubahan, kemudian ini bisa bisa aja, tapi mungkin tidak se karena sebenarnya nanti ya jadi saya cerita ya, saya nanti kalau kalian sudah menjadi ibu ya, kalau melihat anak-anak kecil-kecil lain nangis itu pasti akan kayak lebih ternyuh gitu ya dibandingkan kalau misalnya ketika belum punya anak gitu ya. Jadi ketika memang ternyata ketika menjadi ibu itu seperti itu gitu ya, sangat unik, jadi sangat hati kita menjadi lebih lembut gitu ya, kemudian kita menjadi lebih apa ya, ya ternyata ya seperti itulah Tuhan menciptakan wanita gitu ya. Jadi ternyata sistem limbik kita itu selain membuat emosi, memori, ternyata dia juga merekam se memori dari luar gitu ya. Ternyata dia juga merekam yang terjadi proses kelahiran itu, kemudian proses pengenalan bayinya, kemudian ternyata bayinya itu butuh apa, itu ternyata bisa mempengaruhi juga dari pengeluaran oksitosin. Oke, kemudian ini ya, eh, selanjutnya sama ya, ini secara tabel supaya lebih mudah kalian melihat mana yang anterior mengeluarkan apa, yang posterior mengeluarkan apa. Kemudian ini kalau kita lihat dari perbagian, bahwa mana bagian yang mana bagian hipotalamus lebih dalam ya, lebih detail. Hipotalamus ada bagian magnocellular neuron, ini yang akan merangsang dari hipofisis posterior, ya, yaitu merangsang pars nervosa pada hipofisis posterior, dia akan melepaskan oksitosin. Oksitosin ini yang akan menyebabkan kontraksi dari myoepithelial cell yang akan melepaskan dari susunya bisa keluar. Ya, kemudian dari bagian uh, parvicellular neuronnya, dia akan merangsang dari epifisis anterior yang akan merangsang pengeluaran dari prolaktin yang akan membuat susu terproduksi pada akan terjadi galaktopoiesis. Jadi intinya satu yang buat, satu yang ngeluarin gitu ya, pada bagian yang berbeda. Nah, kemudian ternyata produksi prolaktin juga akan bisa menjadi KB alami ya, sering kata orang ya, meskipun tidak begitu 100% aman ya. Jadi dia bisa menghambat dari proses menstruasi. Jadi seseorang bisa tidak mens selama dia menyusui, tapi menyusuinya biasanya harus cukup eksklusif ya, biasanya dalam 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan sih biasanya itu kan sudah mulai terjadi jarang menyusui, biasanya prolaktinnya juga mulai turun lama baru naik lagi gitu ya kan. Kenapa? Karena ternyata prolaktin itu kalau kita lihat dari gambar ini dia bisa atau menekan dari produksi GnRH. GnRH inilah nanti yang akan merangsang pelepasan LH dan FSH, yaitu akan merangsang pelepasan estrogen dan progesteron. Jadi kan tidak akan terjadi pembuahan ketika tidak ada estrogen dan progesteron yang dilepaskan. Ya. Jadi si prolaktin ini menahan itu, gitu ya. Dia menahan sehingga tidak terjadi menstruasi, tidak apa sehingga sehingga tidak bisa dilakukan pembuahan di situ. Oke, nah ini kita lihat bahwa ya hormon yang terjadi ketika lahiran, ini estrogen, progesteron masih tinggi ya di -4 atau -8 week kelahiran. Tapi ketika pada saat kelahiran drop langsung semuanya, plasenta dilepasin. Jadi sebenarnya nih ya lihat, prolaktinnya udah ada dari dulu nih, dari dia sebelum partus juga sudah ada, tapi ditahan kerjanya oleh progesteron dan estrogen. Kemudian ketika plasentanya dilepaskan, baru dia langsung kerja ya. Kira-kira nih menurut kalian, kenapa prolaktinnya ini gambarnya enggak
rata gini. Kenapa ada spike-spike gitu? Kira-kira menurut kalian kenapa ini? Ada yang bisa ini nggak? Karena proses menyusui bukan dok? Kenapa? Proses menyusuinya kenapa? Jadi pada proses menyusui itu terjadi sekresi hormon prolaktin dok. Ya, jadi prolaktin itu hanya terjadi fluktuatif ya, dia nggak terus gitu kan. Kenapa? Karena dia hanya keluar ketika dirangsang, ya kan? Dia hanya keluar ketika ada mekanoreseptor lain terangsang, gitu kan? Jadi dia bukan yang terus tinggi gitu ya. Dia ada, tapi spike-nya puncaknya itu tidak terus tinggi. Tingginya hanya ketika terjadi misalnya tadi ya saking gitu ya, ada perangsangan pada nipple, baru dia tiba-tiba akan dilepaskan tinggi gitu. Makanya gambarnya seperti ini ya. Jadi dia tinggi ada rendah kalau lagi nggak menyusui, kemudian dia saking lagi nanti baru lepaskan tinggi itu. Nah, kemudian dikatakan bahwa prolaktin itu tinggi pada malam hari ya. Makanya sebenarnya kalau ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang katanya susah, nggak ini cobalah menyusuinya pada malam hari ya, subuh gitu ya, jam 2 dini hari itu biasanya prolaktin lebih banyak dari lebih rileks, oksitosinnya bisa lebih dilepaskan ya. Nah, biasanya pada 18 bulan itu dia akan berkurang ya. Kenapa? Karena biasanya bayi itu udah mulai makan kan, udah mulai makan, dia udah mulai nggak menyusui, jadi sakingnya udah mulai jarang, nah, makanya biasanya prolaktin mulai nurun ya. Tapi masih bisa untuk menyusui, mungkin tapi tidak sebanyak waktu dia eksklusif. Ya. Oke, sudah selesai perkuliahan kita pagi hari ini mengenai itu ya persalinan, implantasi, fertilisasi, menyusui. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Nirmala. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin dokter, saya mau izin tanya soal tadi dok terkait dengan hormon estrogen dan juga progesteron. Kan kalau misalnya tadi di awal kehamilan itu kan progesteron yang akan lebih banyak. Nah tapi yang saya tahu kan nanti ketika di akhir kehamilan pun progesteron ini akan masih ada walaupun memang kadarnya nggak akan lebih banyak daripada estrogen. Nah mungkin kalau yang saya tahu juga secara klinis itu kan kalau misalnya ada ibu hamil terus dia ternyata misalnya diprediksi lahirnya itu tanggal misalnya pada akhir bulan gitu terus ternyata tiba-tiba kontraksinya itu berlangsung secara prematur gitu dok jadi dia bisa lebih awal gitu. Nah mungkin pertanyaan saya apakah kadar penurunan terkait dengan kadar progesteronnya secara tiba-tiba ini tuh bisa dideteksi atau enggak ya dok, mungkin kayak gitu aja sih dok, terima kasih. Jadi ya kalau yang pertama sih maksudnya, kalau yang kedua, kalau ketika terjadi persalinan prematur, apakah itu terkait dengan progesteron dan estrogen gitu maksudnya? Kalau terkait dengan persalinan prematur, itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali faktornya gitu ya. Bisa dari janinnya, bisa dari luar, faktor luar juga. Ya, jadi nggak hanya sekedar dari estrogen dan progesteron sebenarnya gitu ya. Eh, Tadi apa pertanyaan pertamanya? Pada progesteron dan estrogen tuh banyak pada awal kehamilan. Terus apakah gimana tadi yang pertama? Yang pertama ya. Kalau yang pertama itu ini dok, maksudnya itu yang kontraksi ininya dok, kontraksi kan kontraksinya itu eh, jadi terjadi lebih awal gitu dok. Misalnya dari yang tanggal yang udah ditentuin itu jadi lebih duluan gitu dok. Jadi harusnya pertanyaannya tuh lebih ke kenapa kontraksinya tuh bisa mulai duluan dan gak sesuai tanggal aja sih dok, mungkin kayak gitu. Oh, eh tunggu ya, yang saya tangkap. Jadi kalau persalinan di luar dari hormon misalnya ya, di luar dari hormon estrogen dan progesteron, eh eh, banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan prematur ya. Bisa dari eh apa ya, contoh yang paling enak ya. Hmm, ya preeklamsi misalnya ya, tekanan darah tinggi yang tadi itu ya, itu kan harus bisa juga tuh jadinya dia nggak bisa lahir cepet, nggak bisa lahir sesuai norma, harus dilahirkan pada saat itu juga. Tapi itu memang terlepas dari kontraksi ya, atau misalnya pada IUGR, bayinya nggak berkembang. Ya, jadi itu bisa bayinya harus dilahirin. Misalnya. Tapi kalau misalnya terkait dengan hormon-hormon, memang pada awal kehamilan itu
progesteron itu fungsinya dia lebih ke yang merilekskan gitu, jadi lebih ke yang menahan kontraksi gitu ya. Nah, pada akhir kehamilan progesteron itu tetap ada, ya dia tetap bekerja. Dia justru membantu sebenarnya proses dari estrogennya. Tapi kenapa kok bisa pada akhir kehamilan itu estrogennya itu bisa apa? Kenapa kontraksinya itu bisa lebih eh, cepat gitu ya? Kenapa nggak sesuai dengan bayinya gitu? Nah itu kan bisa terjadi misalnya kelahiran pada bayinya sih sebenarnya itu karena kan proses dari partus itu kan yang paling kuat sebenarnya adalah eh, stimulus dari bayinya, ya dari janinnya sebenarnya. Ya, jadi yang melepaskan, maka tadi kan saya katakan bahwa progesteron dan estrogen tidak bisa diproduksi ketika tidak ada plasenta. Estrogen tidak bisa ketika tidak ada pelepasan DHEA atau androgen. Karena kan estrogen itu produk awalnya harus dari androgen, estradiol itu harus ada bahan bahan utamanya ya, bahan bakunya. Nah, itu dilepaskan oleh si janinnya. Jadi kalau ketika misalnya terjadi kontraksi awal, mungkin saja bisa terjadi estrogen yang meningkat drastis tiba-tiba misalnya. Misalnya ketika dia terjadi peningkatan drastis bisa karena janinnya yang terjadi ya kita bilang kalau misalnya dalam rentang 36 sampai 40 itu mungkin nggak apa-apa ya, bisa udah bisa kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya di bawah rentang itu ya banyak penyebabnya. Misalnya salah satunya faktornya bisa karena makanan atau stres ibu. Kortisol yang meningkat pada ibu juga bisa merangsang DHEA si janin lebih banyak dikeluarin. Jadi kalau DHEA-nya lebih banyak, tentu akan lebih banyak estrogen yang diproduksi. Kalau estrogen lebih banyak diproduksi, akan menyebabkan reseptor oksitosinnya makin banyak. Jadi sedikit aja dia ada oksitosin, bisa buat kontraksi. Kan? Jadi gangguannya bisa berbagai macam, bisa karena dari ibunya, karena dia memberikan suatu input lah ya, bisa makanan, atau ibunya stres, atau aktivitas fisik yang membuat si DHEA-nya dari si janinnya itu terangsang. Ya, karena itu kan DHEA itu, kemudian salah satunya juga, tadi kan ada dibahas di depan, bahwa ketika mau matang, kortisol ditingkatkan ya. Nah, jadi bisa bayangkan kalau misalnya ibunya tinggi kortisol, ya ibunya stres, maka akan merangsang dari si janinnya untuk meningkatkan kortisol dan akan terjadi eh, parunya bisa membuat surfaktan lebih cepat sehingga akan merangsang dari ini ya kortisol ya jadi bisa merangsang kortisolnya juga bisa merangsang dari DHEA-nya si janin tadi makanya estrogennya bisa lebih banyak jadi bisa terjadi peningkatan estrogen yang meningkat. Kemudian juga bisa karena informasi-informasi tertentu ya. Tadi kan kalau kita ingat-ingat lagi bahwa NF-kappa B IL-1 ini kan adalah sebenarnya dalam fungsi normal dia adalah sitokin inflamasi gitu. Jadi kalau misalnya ada inflamasi tertentu, misalnya bisa membuat dari uterusnya bisa lebih cepat kontraksinya gitu ya. Tapi kan dalam rentang tertentu ya. Kalau misalnya masih 36-40 sih harusnya nggak apa-apa. Misalnya bisa dilahirin ya. Tapi kalau di bawah itu tentunya nanti kita akan kasih biasanya kalau dokter OB-GYN akan kasih obat penghambat untuk kontraksi. Jadi ditahan dulu kontraksinya, jangan kontraksi dulu supaya bisa ditunggu dulu sampai 36. Tapi kalau memang tidak bisa ya biasanya bayinya masuk NICU gitu kan lahiran tetap tapi dia di NICU. Gitu ya kira-kira. Baik dokter, berarti sangat multifaktorial ya dok. Baik, Ya. terima kasih banyak dokter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kita akhiri perkuliahan hari ini. Oke ya, kita tutup ya. Oke, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima Waalaikumsalam. kasih Terima banyak kasih banyak, dokter.